Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Rengas, oleh-olehnya sebilah kapak. Suai biasanya kalau mulai suai. Kalau cakupnya orang mana? Jakarta. Ulangi lagi. Jalan-jalan ke kota Rengas, oleh-olehnya sebilah kapak. Yang salam sudah semangat, yang jawabnya belum kompak. Mentang-mentang dibagi dua. Ada satu lagi. Ngakunya suka buah tomat, daun salam di dalam peti. Ngakunya umat Nabi Muhammad, jawab salam kayak orang sakit hati. Kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan lomba enak lagi. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah, sekeluarga, dan juga ketua perwiritan yang sangat saya hormati, ibu-ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena saya sudah sering jumpa sama ibu, saya tak perlu perkenalan diri dan tak perlu memperpanjang mukadimah. Saya mau langsung kepada intinya saja. Sekarang tahun berapa, Bu? 2024. Berarti saya dengan ibu-ibu nggak jumpa 1 tahun, ya kan? Nah, kita baru jumpa di tahun 2024. Jadi 1 tahun saya tak jumpa. Maksud saya apa? Di tahun baru ini, mari kita perkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kata baginda Rasulullah SAW, kita termasuk orang yang bangkrut, orang yang merugi. Kenapa yang bangkrut, yang merugi? Jangan sampai tahun 2023 lebih bagus daripada tahun 2024. Justru yang bagus itu tahun 2024 lebih bagus daripada 2023. Baik kelakuan kita, baik amal ibadah kita, dan lain sebagainya. Aja tuh. Jadi sekali lagi, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pertanyaannya, Ustadz, apa takwa itu? Kalau kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, sederhana, Bu. Takwa itu adalah intisarul awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhana sekali. Kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah, lalu kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah termasuk takwa, kata Imam Al-Ghazali. Dan kemudian takwa itu jangan pilih-pilih tempat, Bu. Terkadang di rumah takwa, giliran di tempat kerjaan korupsi waktu juga, takwanya hilang.
Karena pesan baginda Rasulullah SAW sudah pernah saya sampaikan juga, sekedar mengingatkan, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Haitsu ma kunta itu artinya dimanapun kalian berada. Artinya di rumah bertakwa, ketika di masjid bertakwa, ketika di majelis taklim bertakwa, ketika di pasar bertakwa. Dimanapun kita berada, tetap kita harus bertakwa. Ada definisi takwa yang kedua menurut Imam Al-Qusairi, ini imam tasawuf. Takwa itu terdiri daripada 4 huruf. Takwaya, takwawiyya. Karena takwa itu masdar dari kata ittaqo yattaqi takwaya. Yang pertama tawadu. Apa maksudnya? Tidak sombong. Orang yang takwa pasti tidak akan sombong. Kenapa? Karena sombong itu sebenarnya bukan pakaian kita. Makanya kita tidak cocok kalau kita ini sombong. Kenapa? Sombong itu pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pantas manusia semacam kita ini memakai pakaian sombong. Jadi takwa yang pertama diambil dari kata huruf ta. Tawadu, tidak sombong. Jangan sombong karena sombong itu pakaian Allah. Tidak cocok kita pakai. Sama halnya seperti ini. Bapak dan ibu punya pakaian masing-masing. Ibu punya daster, bapak punya kemeja. Kira-kira kalau bapak suami ibu pakai daster, cocok gak dipakai daster? Tak cocok. Apa kata orang? Kapan gilanya kan gitu. Kenapa? Karena daster itu sesungguhnya pakaian perempuan, bukan pakaian laki-laki. Tak cocok. Begitu juga dengan kesombongan. Sombong itu sebenarnya pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pakaian manusia. Kita sudah tahu kisah ketika Nabi Adam di dalam surga. Sang iblis tidak mau sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Itu perintah Allah kepada malaikat dan iblis. Wahai malaikat, wahai iblis, sujudlah kepada Adam. Maksud sujud di sini bukan sujud sholat kayak kita, Bu. Hormat kepada Adam. Akan tetapi iblis, illa iblis, kecuali iblis. Akan tetapi iblis tunjuk tangan, ya Allah, aku tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Aku lebih mulia daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Api lebih hebat, lebih mulia derajatnya daripada tanah. Iblis sombong, sehingga dengan kesombongannya diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selama-lamanya ditempatkan di dalam neraka. Yang pertama, orang yang takwa tidak akan sombong, tawadu. Yang kedua, kata Imam Al-Qusairi, takwa yang kedua diambil dari kata qanaah, ridho dengan segala pemberian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kekayaan kita hanya segini, ya udah segitu. Jangan pula memaksa suami minta yang lebih, nanti pening suami. Jadi kita ridho dengan pemberian apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang takwa. Ridho dengan menyerah, beda. Jangan mentang-mentang kita ekonominya segini lalu kemudian menyerah. Aku udah segini aja. Itu menyerah namanya. Tidak ada usaha untuk meningkatkan keekonomian kita.
Jadi kalau ridho itu menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang ketiga, takwa itu diambil dari huruf wa, berhati-hati. Yang ketiga diambil daripada huruf waro, berhati-hati. Lalu kemudian menahan diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Orang yang bertakwa sudah pasti akan menahan diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sini ada mungkin ibu-ibu yang pernah mendengar ceramah saya di majelis taklim lain. Efek samping daripada kita memakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa, sangat luar biasa efek sampingnya untuk kita. Karena 6 kenikmatan akan dicabut pada diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita memakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan memakan, memandang saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mencabut 6 kenikmatan yang ada pada diri kita. Lalu pertanyaannya Ustadz, apa yang 6 itu? Yang pertama, kalau kita memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mencabut kenikmatan yang pertama, yaitu hijabun anillah war rasul. Kita tidak bisa kontak batin dengan Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah tidak bisa kontak batin dengan Allah dan Rasulnya, apalah daya kita? Berarti kita tidak, jangankan berharap jumpa dengan Rasul nanti di hari akhirat, kemungkinan mendapat syafaat pun akan jauh daripada diri kita. Bahkan jangan jauh-jauh, sekarang saja pernah nggak kita bermimpi jumpa dengan Rasul? Bisa jadi salah satu alasannya masih ada pada diri kita hal, barang atau yang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat Bu, Rasul itu orangnya suci, orangnya bersih. Dan orang suci, orang bersih pasti jumpanya dengan orang suci lagi, dengan orang bersih lagi. Jarang orang suci berjumpa dengan orang yang kotor. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu maha suci dan suka kepada orang yang suci. Itu Bu, yang pertama, kalau kita memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dicabut rasa nikmat untuk kontak batin dengan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kalau kita memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dicabut nikmat ketika kita beribadah. Bu, aduh ngantuk nih nampaknya. Ada nggak Bu? Ada. Saya tak bisa Bu, berkomunikasi nih. Inilah ceramah dalam radio nih. Enaknya ini berkomunikasi sebenarnya. Makanya saya prolog tadi sendiri aja. Karena percuma saya bertanya nggak nampak juga ibu-ibu. Nah, jadi biarlah untuk hari ini saya prolog aja, main sendiri aja kayak di radio aja. Anggap aja ibu-ibu yang di dalam mendengarkan radio. Pelelawan FM gitu aja lah. Bu, biarpun di radio masih ada suaranya. Yang kedua, ketika kita memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dicabut rasa nikmat di dalam beribadah. Berarti Ustaz, di dalam beribadah itu ada kenikmatannya. Ada. Ketika kita sholat ada kenikmatannya. Ketika berpuasa ada kenikmatannya. Ketika kita bersedekah, Masya Allah, ada kenikmatannya. Lalu Ustaz, kok saya tidak bisa merasakan kenikmatan itu? Jawabannya mungkin salah satunya masih banyak dosa yang membimbing pada diri kita.
Maka dari itu, yuk kita tingkatkan di tahun baru ini 2024. Yang kedua, kita cepatkan saja karena saya berceramah di radio. Yang ketiga, kalau kita memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bahaya. Man asallahu fi jawarihi, man barang siapa orangnya asallahu bermaksiat orang tersebut fi jawarihi dengan anggota tubuhnya. Kharaja min aqlihi sayun, maka akan dikeluarkan dari akalnya sesuatu. Apa sesuatu yang dari akal itu? Kecerdasan kita. Kita memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan makan, baru memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi memakai yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicabut kecerdasan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kecerdasan itu tidak akan dikembalikan, Bu. Kalimat hadisnya la yarja ilaihi abadan, tidak akan dikembalikan kecerdasan itu. Kapan dikembalikan? Setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahaya yang ketiga. Yang keempat, ketika kita memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ghumum as-sabit, ditanamkan kegelisahan. Yang kelima, ketika kita memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yu'difat wan nasr, hajat kita, keinginan kita, doa-doa kita akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin ini salah satu jawaban kenapa doa kita tidak pernah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau belum pernah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas sholat kita selalu menadahkan tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diawali dengan beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi, jadikanlah anak-anak saya ya Allah anak yang soleh dan solehah. Rupanya anaknya masih membangkang. Salah satunya doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena barang yang kita konsumsi, karena barang yang kita pakai bisa jadi ada unsur haramnya. Maka ketika doa kita tidak dikabulkan, keinginan kita tidak dikabulkan, jangan salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bu. Karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala jelas, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Kalau Allah sudah ngomong seperti itu, mabuk saya bahasanya ngomong biar bisa dipahami. Karena ingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat mukhalafatul hawa disi. Ini biar agak bisa dipahami aja. Kalau Allah sudah ngomong ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Kalau sudah seperti itu pasti itu dikabulkannya. Lalu kemudian, Ustaz, kenapa doa saya tidak terkabulkan? Salah satu alasannya mungkin ada dinding, ada hijab, ada penghalang. Apa penghalangnya? Diri kita masih banyak dosa. Yang terakhir, kita memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mencabut rasa nikmat melihat yang istimewa di alam dunia ini, Bu. Terkadang kita mau melihat yang istimewa itu ke luar negeri, ke Australia, ke Italia. Padahal di samping kita ini banyak keistimewaan. Kenapa Ustaz saya tidak nampak hal itu? Terlalu banyak dosa kita ini, Bu. Kita jauh-jauh, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Australia kan gitu. Padahal di dalam diri kita nih, Bu, di samping kita, bahkan mungkin kita malah marah-marah ketika ada nyamuk. Gimana nih kurang ajarnya mungkin gitu. Padahal kalau kita mau telaah, ya Allah ya Rabbi, Masya Allah, Subhanallah, sebesar itu, bagaimana ususnya kan? Itu keistimewaan. Kita selalu marah dengan nyamuk, padahal di luar sana banyak orang yang makan dari nyamuk.
Makan apa? Makan nyamuk. Maksudnya bagaimana? Karena ada nyamuk maka ada pabrik obat nyamuk. Nah, obat nyamuk biar nyamuknya sembuh. Kalau kita kan ke apotek beli obat biar kita sembuh. Kalau untuk nyamuk ini kebalik. Biar nyamuk mati. Tidak sedikit, Bu. Pabriknya yang begitu besar, karyawannya yang begitu banyak, lalu kemudian kedai-kedai kita banyak yang jual obat nyamuk. Itu suatu keistimewaan sebenarnya. Terkadang kita tidak sampai ke situ pemikirannya. Karena pemikiran kita ini terlalu gimana ya? Intinya terlalu banyak dengan dosa dan kesalahan. Mari kita beristighfar, Bu. Mudah-mudahan di tahun 2024 Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astagfirullah. Astagfirullah minal khataya. Ini belum kompak. Beda kalau dari versi ketika nyanyi iwak peye semuanya kompak ikutan sambil goyang-goyang. Ini diajak istighfar. Mumpung di awal tahun, Bu. Jarang-jarang kita beristighfar nih. Kompak, Bu, kompak. Biarpun ini terasa di radio, mana orangnya yang ngomongin. Masya Allah. Ya Bu, kita resapi Bu, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di tahun 2024 dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan nanti malam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, datangkan Rasulullah kepada mimpi kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Nah itu Bu yang ketiga.
Takwa ya, tahu tahu, wau, lalu kemudian yang keempat ya. Apa maksudnya ya? Kata Imam Al-Husairi menyampaikan bahwa ya maksudnya adalah yakin. Yakin bagaimana? Yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam yang tidak ada lagi yang bisa disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Karena Bu, nanti manusia yang termulia di akhirat itu tidak dipandang dari paras wajah cantiknya, tidak. Manusia yang mulia tidak dilihat dari pangkat dan jabatannya, tidak. Manusia yang mulia tidak dilihat dari harta dan kekayaannya. Lalu di mana Ustaz Allah memandang manusia makhluknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dari ketakwaannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Karena yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan wajah kita yang sekarang ini, Bu. Tidak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kemana tujuannya nih? Apakah jiwa-jiwa yang tenang di model sekarang ini wajahnya? Tidak. Maksudnya bagaimana? Yaitu ruh. Yang dipanggil itu ruh nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wajah yang model sekarang ini busuk nanti di dalam tanah. Kekayaan ketika kita masuk ke dalam tanah ditinggal semuanya. Jabatan jangankan kita ke dalam tanah, mungkin kita sudah tua, sudah pensiun, jabatan pasti ditinggal. Mana yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ruh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk kepada jiwa-jiwa yang tenang yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pas setengah jam sengaja saya videokan. Yang pertama untuk laporan, saya sebagai penyuluh agama, Bu. Jadi saya penyuluh agama di Kecamatan Bangkalan Kerinci. Kalau nengok di Facebook itu baru nampak di Kemenak, kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan. Yang kedua, sengaja saya videokan, jangan lebih dari setengah jam. Kalau lebih setengah jam pasti ngantuk, apalagi ini modelnya model radio. Kalau ini 4-5 orang jadilah. Ini yang di dalam. Mana nggak bisa guyon tubuh, bisa ketika kita berkomunikasi. Kecuali kalau kayak Sule, kalau Sule ini orangnya tak ada pun bisa ketawa. Kalau model saya diketawain yang ada. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.